Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Horas. Salam sejahtera untuk kita semua dalam sukacita kita pelantikan MPH PGJ Kabupaten Karimun, dan sekaligus syukuran umat Kristen Kabupaten Karimun yang akan dihadiri Gubernur kita dan Bupati kita di Kabupaten ini dengan tema supaya mereka menjadi satu, dan subtema melalui pelantikan pengurus di daerah Kabupaten Karimun dan syukuran tahun baru umat Kristen se-Kabupaten Karimun. Kami pengurus PGD Kabupaten Karimun dan seluruh umat Kristen se-Kabupaten Karimun siap dan bersatu untuk bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Karimun bersama seluruh masyarakat dengan menjaga sikap kondusif di bumi beragam. Dan saya bacakan firman secara keseluruhan, yaitu Yohanes 17 ayat 21, menjadi dasar sukacita dan persekutuan kita pada saat ini. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah yang kita baru dengar beberapa hari yang lalu di tanggal 6 Februari, apa yang terjadi di belakangnya, yaitu di Turki, kita miris untuk mendengar bencana alam. Betapa gedung dan manusia yang meratap, yang tidak tahu kapan terjadi apa yang mereka alami. Itu hanya sekilas untuk menjadi perhubungan kita di situasi cita-cita kita pada saat ini. Kita bisa bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah episode baru di PGD Kabupaten Karimun ini, yang selama ini waktu saya ketua PGI 2012 sampai 2016, bahwa PGIS yang selalu diundang untuk rapat di KPI. Tetapi hari ini lahir suatu rapat dengan PGI. Itu suatu sejarah babak baru untuk kebersamaan di Kabupaten Karimun ini. Tentu tidak seperti membalikkan tangan membuat catatan sejarah dalam Kabupaten Karimun. Tentu kami sampaikan dari mantan Ketua PGI yang PSS pernah di sini, selamat untuk pengurus yang baru dan semua umat Kristen dan denominasi gereja yang ada di Kabupaten Karimun ini. Saudara-saudara, setiap orang merindukan kebersamaan dan keutuhan, yaitu kesatuan hati, roh, jiwa, dan pikiran. Dan tentu itu tidak fokus kepada diri sendiri atau hanya memikirkan diri sendiri atau gerejanya atau katakanlah persekutuannya, tetapi adalah memikirkan kebersamaan itu indah. Kebersamaan itu adalah kuat. Kebersamaan itu adalah suatu kekuatan yang baru, dan itulah yang ditunjukkan dan dinyatakan oleh Yesus di dalam doa. Dan ini kita katakan doa syafaat sepanjang
sepanjang sejarah kehidupan orang percaya dari waktu ke waktu yang tidak akan pernah putusnya atau unlimited untuk mendoakan kesatuan di dalam setiap orang percaya supaya mereka menjadi satu. Supaya setiap orang-orang percaya yang mengaku di dalam dunia ini karena tahu bahwa manusia itu diciptakan sekalipun menurut gambar dan rupa Allah. Kalau dalam ungkapan orang Batak melebih bumi hidungan semenon mahape nanti nompa di debata di rupa kudus tu pangalahona nanpe asli. Jadi jangan menyangka gambar dan rupa Allah itu semen auma lain seperti kita semua diciptakan oleh Tuhan supaya indah, sama seperti tidak ada bunga hanya satu jenis. Itu tidak bunga kalau hanya satu jenis, tetapi bunga adalah dari berbagai warna-warni yang indah, sama seperti yang kita lihat itu di meja daripada bapak-bapak yang ada di sini. Walaupun itu mungkin bukan original, tetapi bunga, tapi yang di sini adalah bunga yang ori. Karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi perlindungan kita di dalam doa yang disampaikan oleh Yesus, doa untuk mereka ini saat bukan hanya untuk aku dikatakan, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang juga yang belum percaya, yang sudah percaya, supaya mereka pemberita-pemberita firman Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan lebih dahulu dimenangkan. Tidak akan mungkin kesatuan itu bisa dimenangkan jemaat kalau tidak lebih dahulu para gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan bersatu. Kalau tidak hamba-hamba Tuhan, para penetua-penetua, para pimpinan-pimpinan gereja tidak bersatu, tidak akan mungkin jemaatnya. Sama halnya itu dalam tanda kutip ungkapan orang Batak, karena kuliah di sini semenah beri di sol kamu baru sudi asli buka bahas jamar mangi dus di akam kota ini mau dibereng sada akak luar do akak pimpinan. Semua akan mengikuti aras kebersamaan dan doa-doa ini. Maka saudara-saudara, apa yang dikatakan di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Saya yakin setiap pimpinan gereja dan hamba-hamba Tuhan dalam suatu pengakuan dan penyertaannya dikatakan kita pasti yang diutus oleh gereja, dan para hamba-hamba Tuhan pasti yang diutus oleh gereja. Maka jemaatnya mengakui hamba Tuhan di gereja masing-masing, didominasi gereja masing-masing. Karena itu saudara-saudara, setiap kita dipanggil menjadi apa? Sedang menjadi penyambung dan menjadi mandataris, menjadi penerus apa yang dikehendaki oleh Yesus, oleh Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi daripada Yesus di tengah-tengah dunia ini, supaya menjadi satu di dalam Kristus. Itu menjadi misi daripada gereja-gereja di daerah Karimun ini, yang dimulai para hamba-hamba Tuhan, yang dimulai para pendeta, yang dimulai oleh penetua-penetua yang hadir pada saat ini. Maka misi daripada gereja bukan supaya hanya selamat, bukan hanya selamat yang pasif, tetapi selamat yang nyata dan aktif menampakkan kerinduan Tuhan, yaitu supaya mereka menjadi satu. Dan inilah menjadi suatu catatan sejarah kebersamaan yang sudah dirakit, yang sudah dijalin, yaitu Persekutuan Gereja Indonesia di daerah Kabupaten Karimun ini. Karena itu saudara-saudara, kalau memang kesatuan di dalam dirinya yang dimulai dengan Yesus, dikatakan dengan Allah Bapa, maka inilah menjadi dasar yang kokoh, yang kuat, yang tidak terpisahkan, karena kasih Allah yang mengikat di antara semua gereja-gereja. Maka Tuhan berkata di dalam Kolose 3:14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara-saudara, ada di sini dan para pimpinan gereja dan juga pimpinan ketua PGI dari KPI dan semua BPH hadir adalah karena kasih Tuhan
Dan semua jemaat yang mewakili di sini adalah karena kasih Tuhan. Karena kita semua setiap orang terpanggil untuk menjadi penyambung dan sekaligus untuk menjadi pelaksana pelaku visi dan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini, supaya sungguh-sungguh mewujudkan bahwa dikatakan supaya orang percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, ibu bapak, saudara-saudara, tanggal 31 Januari Natal kebetulan dan tahun baru para jenderal dari orang-orang Kristen yang alumni tahun 1975, beberapa jenderal yang sudah pensiun dari Katolik dari Kristen di Jakarta. Kebetulan saya memimpin Natal. Saya katakan semua rata-rata jenderal-jenderal itu ada beberapa puluh yang hadir, yang para jenderal Kristen dan Katolik. Saya katakan baru hari ini pernah saya khotbah di hadapan jenderal-jenderal yang khotbah adalah mantan sekretaris jenderal AKBP. Saya katakan, tapi maaf ibu bapak, saya katakan jenderal, saudara jenderal-jenderal, tetapi saudara menjadi peltu. Ada di situ pendeta, menjadi jenderal itu pendeta. Saya katakan peltu, tapi dia katakan saya peltu tetapi pandang, katanya. Semua pendeta-pendeta adalah peltu tetapi pandang, katanya. Apakah pandang itu? Panggilan dari Allah melayani, katanya. Saudara-saudara, yang menjadi catatan saudara-saudara, kalaupun apa jabatan, apapun pangkat, apapun keberadaan kita, memang kita pandang rohani, yaitu yang dikatakan apa? Panggilan dari Allah melayani. Sehingga pendeta-pendeta gereja melayani jemaat untuk menjadi satu. Sebab itu karena kasih karunia Allah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi kepedulian Allah, bukan pekerjaan kita, supaya jangan ada gereja-gereja memegahkan diri, supaya jangan ada yang memegahkan karena gerejanya besar, jemaatnya besar, gereja bangunan gerejanya indah, atau katakanlah pendetanya beribu atau beratus, atau pendetanya hanya 1 dan 2, atau jemaatnya tidak mungkin seperti jemaat yang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kita satu, apakah kita satu di dalam iman dan kasih yang daripada Tuhan? Supaya itu menjadi catatan untuk kita semua, kita terpanggil, semua hamba-hamba Tuhan terpanggil, tetapi supaya mereka menjadi satu, supaya kita menjadi satu. Saya pengalaman saya juga di Provinsi Jambi sebagai ketua PGI, dari gereja manapun saya kumpulkan dan PGI, maka bahkan pernah saya membuat job. Mari pengaji yang mungkin dari HKBP sesudah pindah di gereja, ia bertepuk tangan, tetapi dia bertepuk tangan begini dia. Kenapa kau bertepuk tangan? Karena di jalur Doker Karo, katanya. Bertepuk tidak bertepuk, saya katakan bukan itu yang hakiki. Bertepuk tidak bertepuk atau tekanan yang bagaimanapun, tetapi yang hakiki, adakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Adakah kita bisa satu saling bersalamat? Tak kupandang kau dari gereja mana, tak kupandang seindah mana gerejamu, tak kupandang seberapa banyak pendetamu, seberapa banyak jemaatmu, tetapi adakah kita menjadi satu di dalam Kristus? Dan ini menjadi tugas misi daripada PGI. Dan ini menjadi tugas kita bersama. Karena itu dikatakan apa? Yang kedua, menjadi satu. Maka tujuan Yesus melayani gereja, melayani orang percaya, tidak hanya menjadi satu, tetapi supaya percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Allah untuk menyatukan setiap orang percaya. Sama dengan tubuh kita ini. Tubuh tidak terdiri hanya dari kepala, tubuh tidak terdiri hanya dari tangan, tidak hanya di kaki, tetapi dari semua itu merupakan satu kesatuan di dalam letaknya masing-masing, di dalam fungsinya masing-masing. Sama dengan jari kita ini. Jari yang mengatakan engkau hebat, dan jari petunjuk mengatakan engkau benar dan engkau salah. Tapi kita nggak tahu jari tengah ini kenapa ini di tengah-tengah yang ini. Tapi Tuhan ada maksud supaya yang ini semua melihat yang di atas. Tidak ada berat. Tetapi kenapa jari manis ini
selalu di sini dibuat cincin, tapi jarang dibuat cincin. Kalau ada orang di sini aneh-aneh atau mungkin membuat cincin dari itu terserah dan itu menjadi gaya dan itu. Tetapi di sini adalah cincin kesetiaan yang tidak akan pernah putus, di mana kesetiaan dari hamba-hamba Tuhan dan gereja. Di sini cincin kita itu, yaitu kesetiaan gereja kepada kesatuan. Dan kenapa ini jadi penting ini, saudara-saudara? Sekecil apapun, serendah kecil apapun gereja saudara-saudara, tetapi semua itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya kita kuat, supaya kita satu. Tidak ada yang berbuka gigi, supaya semua mengatakan damai sejahtera, supaya semua mengatakan apa? Ayo bergerak, supaya semua berkata kita kuat, kita berdoa. Tidak ada yang berkata mari kita berdoa, tidak ada seperti itu. Tetapi mari kita berdoa. Itu berarti saudara-saudara tidak hanya menjadi satu, tidak hanya menjadi sebagai satu, tetapi supaya percaya bahwa Yesus yang mengutus setiap gereja-gereja dan hamba Tuhan, supaya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Karena itu hal yang ketiga, supaya dunia percaya bahwa Allah mengutus Yesus yang mendatangkan kesatuan dan menjadi berkat. Sehingga dalam Mazmur 133 itu ayat 1, alangkah indahnya apabila duduk saudara rukun dan damai, bukan hanya untuk bersaudara dalam satu marga atau satu ibu dan bapak, tetapi duduk bersama adalah gereja-gereja kita semua. Seperti nyanyian aku pandang kau dari gereja mana, asalkan iman kasih. Mungkin tadi pengakuan iman bagi gereja yang lain tidak menjadi tradisi. Suatu tak songgot kamu, yang menghakabikan itu, menggigabido, menghakaido, enggak. Tetapi supaya kita tahu, oh ada seperti itu. Karena itu saudara-saudara, apa yang menjadi rumus merawat kesatuan? Apa yang menjadi rumus yang kita pakai supaya dunia percaya bahwa Allah mengutus Yesus Kristus? Maka merawat kesatuan itu membutuhkan 3 hal, yaitu ada komitmen pengurus gereja Indonesia daerah Kabupaten Karimun ini, ada komitmen kebersamaan pimpinan gereja, hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Yang kedua, ada konsistensi. Apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dikatakan, mari komitmen kita, mari kita konsisten sekali ini selamanya untuk mengusung program kebersamaan dengan petunjuk dari wilayah atau dari gereja, pimpinan gereja. Mari duduk bersama. Tidak ada, kalau duduk bersama tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena apa? Sama kursinya, sama mejanya. Maka duduk di atas meja dan kursi masing-masing, bukan merendahkan. Kalau berdiri mungkin ada yang pendek, ada yang mungkin kegemukan, ada yang begini, gereja yang digemukkan. Tapi kalau kita duduk bersama, maka komit, konsisten, dan konsekuen. 3 kali di dalam gereja untuk merawat keutuhan, supaya mereka tetap menjadi satu, supaya dunia percaya bahwa Allah mengutus Yesus, yaitu untuk mendatangkan kebersamaan sukacita untuk kita. Karena itu dalam 3K ini ditutup dan diisi dengan harga 5M. Ketiga K ini harus kita bayar dengan 5M, bukan miliar, bukan mau dana kampanye dan 5M. Jika kesatuan supaya menjadi satu di dalam Kristus, supaya percaya kepada Yesus Kristus yang diutus, maka 5M. Pertama, saling menerima apa adanya. Mampu gereja besar, mampu warga gereja yang sudah kuat menerima saudaranya, gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang kurang mampu, bahwa kita saling menerima sebagai tubuh Kristus, sekalipun berbeda denominasi gereja. Sekalipun berbeda gereja, mungkin ada gereja Protestan, ada gereja Injili, ada gereja Karismatik, ada gereja Pentakosta, sekecil apapun, kalau dia percaya aku adalah gereja dan tubuh Kristus, mari saling menerima. Ku terima kau apa adanya. Sama dengan suami dan istri. Pasti kita mengatakan,
terima dengan segala kelemahan dan kekurangan, bukan hanya kelebihan. Kalau mungkin melihat kelebihan kecantikan orang lain jadi lupa istrinya nanti. Kalau melihat pegang-pegang suami orang lain akan jadi lupa. Tetapi terimalah sebagaimana pasangan hidup. Terimalah gereja yang lain sebagaimana adanya, sekalipun berbeda aliran-aliran, tetapi kita di dalam Kristus, bahwa itu menjadi dasar daripada gereja itu. Yang kedua, apa? Kalau saya menerima saudara-saudara, kalau kita menerima orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya, maka kita siap apa? Saling memperhatikan. Perhatikan bagaimana, apa yang harus kita tolong, apa yang harus kita lihat. Sama halnya kalau kita sudah senang sama orang, pasti kita tidak luput selalu memperhatikannya. Kalau kita senang dengan istri, senang dengan suami, senang dengan anak, senang dengan orang tua, pasti kita perhatikan. Sama halnya ibu saudara kalau senang melihat khotbah, mungkin pasti diperhatikan, atau paling sedikit diperhatikan. Kalau dia menokok bagi tahun, soalnya gajah inna mungkin. Siapa tahu kan? Atau mungkin sampai dikatakan, kok sampai begini pun ini. Berarti memperhatikan itu fokus. Sama halnya itu Bapak, kalau kita dibuat ini gambar ini, pasti itu fokus memperhatikan gambar siapa yang ada di situ. Tentu tidak ada rangkaian-rangkaian apa sih gambar-gambar yang lain selain daripada panitia. Jadi dikenal panitia, dikenal ketua PG. Itu berarti fokus memperhatikan apa kekurangan, apa kelebihan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita lakukan supaya tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, supaya gereja besar tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau gereja besar sudah digoncang misalnya impinya, pasti gereja yang kecil gampang untuk digoncang. Kalau gereja yang besar mungkin itu saudara-saudara yang ada di sini tidak memperhatikan gereja yang kecil, pasti lingkungan yang lain pun tidak akan memperhatikan. Karena apa? Walaupun sama-sama Kristen, oras mah kata niehe tuanan ini, kata anak makkehe, alai rohana makkehe katanya. Hanya gereja pula yang benar. Olan kami itu buat berbincang, aku halahadang binowo todopi. Olan kami itu buat berbincang, amin. Tapi orang lain masih di pintu katanya. Saudara-saudara, perhatikanlah gereja-gereja membawa di Karimun ini. Mari memperhatikan gereja yang lain. AKBP tidak hanya memperhatikan dirinya, selalu saya katakan itu di KPRI, merawat kebersamaan dan keutuhan, menanggalkan kecongkakan, menanggalkan kesombongan dan keiwaan yang merasa sudah besar, merasa sudah kuat. Maka sering saya juga tadi di Batam, malah saya udah harus mati rupanya pada sesi itu katanya. Karena saya bilang amin. Apa salahnya kalau kita bilang amin? Asal jangan amin yang di kampung halaman. Amin. Padahal mau tua berdoa di. Nau hidup amin. Amin di sini, amin di sana. Ada Yesus di situ, ada Yesus, ada iblis di situ. Di situ pun ada setan katanya. Saudara-saudara yang ketiga, kalau sudah kita perhatikan, mari saling melengkapi. Kalau kita lihat gereja yang satu lemah, gereja yang lain yang kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan ada kelemahan, ada kekurangan, ada ketidakberesan, mari kita saling melengkapi. Sama halnya itu Bapak. Kalau mata kita sakit ada apa? Pasti tangan akan begini. Kalau mulut kita kotor, pasti tangan kita begini. Kalau ada yang kurang dalam tubuh kita, pasti orang lain pasti terganggu. Coba ibu bapak, kalau misalnya kakinya cacat atau apa, pasti terpengaruh kepada yang lain. Kalau ada terganggu dalam, katakanlah dalam perut kita terganggu, pasti terganggu kepada yang satu. Karena itu saudara-saudara, lengkapilah. Saya yakin gereja-gereja di Bhinneka ini saling melengkapi. BGD ada untuk melengkapi kelemahan dan kekurangan yang ada. Yang keempat, kita harus bayar yaitu apa? Kalau sudah bisa kita melengkapi, maka saling membangun satu sama lain. Yang kuat harus menjadi aman di tengah-tengahnya
yang lemah. Jangan ada gereja yang kecil, tidak aman. Sama halnya dengan kita saudara-saudara. Untuk apa orang Kristen dibela? Untuk apa ada front pembela Kristen? Karena Kristus menjadi pembela orang-orang benar. Sebenarnya kita aman di negara yang besar kepercayaan. Kita akan aman di tengah-tengah yang imannya besar. Bukan soal agamanya besar, tetapi imannya besar. Imannya kuat, imannya penuh kasih. Sebenarnya kita tidak takut. Masih ada umat beragama di Indonesia ini yang mempertahankan NKRI. Kita tidak perlu takut. Masih ada umat beragama yang di Indonesia ini yang masih netral, yang bisa melihat kita saudara-saudaranya. Dan kita tidak ada istilah kafir dan tidak ada istilah bahwa kita tidak diperhitungkan. Karena itu Ibu Bapak, mari kita saling membangun. Sama dengan bangunan ini. Bangunan ini terdiri daripada batu fondasi, ada besi, ada tiang, ada pasir, semen dan kain yang sudah diaduk. Tetapi semennya tidak kita lihat lagi, pasirnya tidak kita lihat lagi, airnya tidak kita lihat lagi, fondasinya tidak kita lihat lagi. Karena apa? Sudah menyatu menjadi satu tubuh bangunan yang indah. Mari PGD ini membangun, saling membangun, sehingga indah PGD ini dengan programnya, dengan kegiatannya. Apa? Misalnya, siapa tahu kalau umat Kristen lewat, oh ada bulan misalnya, oh ada lahannya, oh ada apanya di sini, oh ada sosial gereja-gereja di sini, sehingga bisa saling menolong gereja-gereja yang lemah untuk saling membangun, untuk kita bersama. Dan yang terakhir, M-nya. Saudara-saudara, kadang-kala bisa jatuh, kadang-kala bisa lemah, kadang-kala bisa ada percekcokan di gereja itu, ada sesuatu masalah. Tetapi marilah kita saling menopang supaya dia jangan jatuh. Mari saling menopang. Menopang itu adalah berarti supaya tidak apa, supaya tidak jatuh, supaya gereja itu jangan menjadi hancur. Karena itu saudara-saudara, ibadah ritual itu adalah bersifat pribadi, tetapi ibadah faktual adalah bersifat global yang bisa dilihat oleh orang lain. Bisa kita beribadah di gereja kita masing-masing, bisa kita bentuk ibadah tradisi kita berbeda-beda pemahaman ibadah ritual. Ada yang berbeda bernyanyi atau dengan ibadah seperti kita lakukan. Ada yang beribadah berjanji dulu tidak ada pengakuan dosa atau tidak ada pengakuan iman, silakan. Tetapi yang pokok adalah ibadah faktual, yaitu ibadah faktual bagaimana kehidupan kita bersama, bagaimana kita bisa dilihat orang dengan kebersamaan kita, ada sukacita dan ada damai. Karena itu kita kembali kepada subtema daripada PGD yang sekarang yang dilantik, yaitu kalau gereja dan lembaga gereja ini ada kebersamaan dan sinergis dengan pemerintah membangun kota Karimun, yang dikatakan itu adalah dengan ungkapan menjunjung, yaitu beragam. Itu berarti dalam kamus yang saya baca bahwa Karimun ini memiliki empat agama, yaitu iman dan takwa, sikap mental, berbudi luhur dan berakhlak mulia, serta sandaran yang kokoh dan bertanggung jawab. Rupanya itulah menjadi dikatakan mengapa disebutkan itu di dalam bahasa Arab ajam ini. Kebulatan tekad Karimun ini tetap menunjukkan kokoh di dalam imannya dan menunjukkan supaya wujud daripada gereja-gereja yang ada di sini juga, supaya gereja di Karimun ini juga di tengah-tengah kemajemukan nampak integritas, nampak berakhlak mulia, serta kokoh dan bertanggung jawab gereja-gereja kita di Karimun ini. Yang pernah mungkin kita lihat sampai saya pelajari bahwa ternyata Karimun itu dari dulu sudah membangun sesuatu fondasi keberagamaan di sini dan menerima suku-suku agama lain yang dimulai dari Hindu dan Buddha, dan bahkan juga di sini diletakkan kenapa pada masa Sriwijaya dikatakan dikuasai ini pernah Portugis.
dan ini menjadi catatan sejarah. Tetapi ada awal nama kota ini menjadi dikatakan, saya kurang apa, dari dua ungkapan. Itu ungkapan dikatakan bahwa sumber yang dikatakan awal nama kota ini disebut Syah Jalaluddin sehabis sholat subuh melihat gunung dari gunung Janta katanya. Apa benar ada dua ungkapan di sini dikatakan, ya berseru, ya Allah, ya Karim, yang mulia katanya. Nama juga ada istilah nama Karim dan juga istrinya Maimi, sehingga Pulau Karim katanya. Nah, ini hanya sejarah lah menunjukkan ini. Tetapi PGI Kabupaten Karimun ini menyambut supaya kita menjadi satu di dalam Kristus, supaya kita semua percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Allah. Selamat berkarya untuk PGI dan selamat dilantik untuk PGI wilayah Kepri, dan Tuhan memberkati supaya terwujud, supaya menjadi satu di dalam Kristus yang sebagaimana doa-doa daripada Yesus untuk gereja-gereja di sepanjang sejarah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa dan menguatkan kami, memberikan landasan yang kuat supaya kami menjadi satu di dalam Kristus. Maka melalui pelantikan pengurus PGI Kabupaten Karimun dan syukuran tahun baru umat Kristen se-Kabupaten Karimun, pengurus PGI Kabupaten Karimun dan seluruh umat Kristen se-Kabupaten Karimun siap dan bersatu, bersinergi dengan pemerintah untuk membangun Kabupaten Karimun bersama seluruh masyarakat, menjaga sikap kondusif di bumi beragam ini dengan sikap komit, konsisten dan konsekuen, dan kami boleh mewujudkan itu dengan membayar harga yang sangat-sangat berharga supaya kami saling menerima, saling memperhatikan, saling melengkapi, saling membangun, dan juga saling menopang satu sama lain, supaya gereja di tengah-tengah Kabupaten Karimun ini nyata menjadi garam dan terang melalui ibadah faktual, melalui kegiatan-kegiatan, dan melalui segala perkataan dan perbuatan kami, dan jujur dan tulus dan bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan, sebagaimana motto daripada Kabupaten Karimun ini, dengan bertekad kokoh untuk bukan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami tunjukkan di dalam kemajemukan dari semua suku-suku dan agama yang ada di Kabupaten Karimun ini. Tetapi terutama kami tunjukkan sebagai gereja-gereja dari berbagai denominasi, kami satu iman, satu kasih, satu tujuan di dalam menjadikan satu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati pengurus yang baru, berkati MPAPB dan Kepri yang datang untuk melantik. Demikian juga untuk Bapak Gubernur dan Bapak Bupati yang akan hadir di dalam sambutan PBD ini dan juga syukuran tahunan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan, lewat firman-Nya kita telah dibekali untuk kita bisa menjadi satu dalam ranah PGI di Kabupaten Karimun. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian dari kita bernyanyi Kidung Jumat nomor 249 ayat 1, 2, dan 3 sambil mengumpulkan persembahan. Sempurna
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada para pelayan acara, khususnya kepada Bapak Genova Sitorus yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita bersalaman samping kiri kanan sembari mengatakan Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Minggu ibadah lagi di gereja. Kita tak bisa dulu. Ayo. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara untuk pelantikan, sesuai dengan apa yang kita musyawarahkan di dalam panitia, kita terlebih dahulu akan makan bersama. Kami harap kepada seksi konsumsi untuk mempersiapkan apa yang harusnya kita laksanakan malam hari ini. Dan sebelum kita mulai makan bersama, kami undang kepada Bapak Pendeta Benget Simamora untuk memimpin di dalam doa. Kita berdoa bersama, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami
kami yang di sorga, terima kasih untuk waktu ini dan tempat ini. Engkau memberikan kesempatan buat kami bersekutu, berkumpul, orang-orang percaya, umatmu yang percaya pada saat ini dalam rangka syukuran tahun baru umat Kristen dan juga pelantikan urus PGID Kabupaten Karawang. Tuhan, makanan minuman telah tersedia. Ini semua anugerah-Mu semata ya Allah. Ini semua pemberian-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur untuk makanan minuman. Dan kami sekaligus memohon kehadiran-Mu ya Allah. Engkau kuduskan, Engkau berkati, menjadi sumber kesehatan, sumber kekuatan baru dalam tubuh kami masing-masing. Dan untuk masa-masa besok dan masa yang akan datang, Tuhan juga sediakan makanan untuk hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu. Segala pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai sejahtera bagi kami semua umat percaya kepada. Amin. Baik, Bapak Ibu, kami mohon untuk tidak berpindah tempat duduk karena dari seksi hidupku langsung membagikan konsumsinya masing-masing kepada setiap individu. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersama